Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man sa'a min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang senantiasa mendapatkan rahmat, anugerah, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah, apalagi pada bulan ini adalah merupakan bulan yang cukup mulia, yakni bulan Ramadan 1442 Hijriah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah minimal sampai dengan akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan sehingga masih tetap beristiqomah dalam rangka mengisi bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Salawat serta salam mari kita sama-sama sampaikan kepada habiyana wa nabiyana Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuliah subuh pada pagi hari ini tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 April 2021 Masehi, yakni tentang pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelum menerangkan terkait dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mesti tahu siapakah Abu Dzar Al-Ghifari. Jamaah ada yang tahu nggak Abu Dzar Al-Ghifari yang sering kita dengar, ya, populer. Abu Dzar Al-Ghifari ini riwayat hidupnya adalah sebagai kepala rampok, kepala begal, ya, preman. Ada sebuah kampung yang namanya Ghifar. Di situ adalah perampok, kampung begal, yang kerjaannya merampok, membegal, dan lain sebagainya. Tentu kalau dia merampok, membegal, pasti di situ ada pemerkosaan dan perzinahan. Seperti itu. Nah, kemudian dia itu mendengar bahwa ada seorang nabi yang sangat diagungkan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dia datang ke Mekah
dan dia berikrar kepada Nabi kita Muhammad, sebab dia dari awalnya telah mendengar terkait dengan kabar-kabar keberadaan Rasulullah, datang kepada Rasulullah, kemudian dia berikrar, ya Muhammad, mulai hari ini aku memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepala rampok bersyahadat, kemudian pulang ke kampungnya, menyuruh kepada anak buahnya untuk masuk Islam. Kira-kira diturut enggak? Pasti diturut. Bahkan namanya aslinya itu adalah bukan Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Munad. Kemudian dengan anak buahnya ikut masuk Islam. Bertambahlah mengikut Rasulullah SAW. Dari mulai itu semua perbuatan yang berbau maksiat, semua perbuatan yang ingkar yang selama ini dilakukan terhenti sudah, sehingga menjadi orang solih, ya, dan namanya menjadi Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi yang namanya para sahabat Rasul itu suka mengikut sertakan nama kampung dan daerahnya, seperti Al-Bukhari, hadis Bukhari Muslim itu namanya bukan itu, tapi dari kampung Bukhari. Seperti yang ngarang banyak kitab di Al-Bantani itu, jadi Al-Bantani. Jadi lamun Mang Amin jadi orang soleh, kemudian jadi kiai, amin, ya, amin tuh kan. Sehingga dari mana kamu Mang Amin teh? Dari mana umurna? Cinameng. Jadi Al-Aminiyah Al-Cinamengiyah. Gitu kan. Jadi Al-Buguriyah gitu. Al-Buguriyah seperti itu. Nah, salah satu salah satu karyanya adalah doa ketika kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Riwayatnya diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi beliau ini dari seorang kepala rampok menjadi seorang yang soleh. Orang mah dibalik kadang-kadang, ya, tina soleh jadi tersoleh gitu. Terbalik karena kebutuhan duniawi, kebutuhan uang, kebutuhan duit, kebutuhan rumah, kebutuhan kendaraan, sehingga bisa menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis-hadis Rasulullah demi kepentingan hidup dunia. Apa nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Ada 4 nasihat Rasulullah yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nasihatnya adalah yang pertama, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Yang kedua, wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabatu qa'udun. Dan yang keempat, wa akhlisil amala fa innal wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Jadi ada 4 nih. Ada 4 nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama adalah jaddidis safinata fa innal bahra amikun.
perbaikilah perahumu sebab lautan itu sangat dalam. Ini merupakan bahasa kinayah, bahasa yang memerlukan penerjemahan yang lebih detail. Perbaikilah perahumu sebab lautan itu sangat dalam. Jadi kalau kita mengarungi lautan itu sangat dalam, maka perahunya harus baik, perahunya harus gagah, perahunya harus safety, jangan sampai ada yang bolong. Sebab kalau perahunya bolong akan tenggelam. Kalau sudah tenggelam, di situ ada banyak ikan-ikan yang besar yang tentunya akan melahap kita, akan memakan kita. Ada ikan paus, ikan hiu, ya, ada putri duyung, ya, ada ikan todak dan lain sebagainya. Ada singa laut juga. Jadi kalau perahu kita bocor, kalau perahu kita rusak, maka kita akan tenggelam di dalamnya. Maknanya adalah perbaikilah kehidupanmu, perbaikilah niatmu hidup di alam dunia ini, sebab nanti ketika kita kembali ke alam barzah, ke alam tanah, ke alam kubur, maka perjalanannya sangat jauh, sangat dalam. Jadi kehidupan di dunia ini harus bisa membawa kita selamat di alam kubur, selamat di alam barzah. Kalau di alam dunia umur kita 60 sampai dengan 70 tahun, kalau di alam kubur belum tentu sampai tahun berapa dan berapa tahun kita akan mengarungi alam barzah itu. Salah satu contoh yang kita lihat dan kita rasakan dan kita tahu bahwa dari mulai adanya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa sampai dengan hari ini berapa juta tahun kiamat belum juga tiba. Berarti pada zaman itu ada orang yang meninggal di alam kubur sampai dengan hari ini belum dihisab oleh Allah sampai dengan hari kiamat. Di alam kubur terus ditanya marbuka, ya ma imamuka, man nabiyuka, ditanya sholat, ditanya harta, ditanya amal soleh, ditanya umur, dipergunakan untuk apa umurmu, ditanyakan perkara kehidupan waktu mudamu digunakan untuk apa, ya, diberikan harta dipakai untuk apa, apakah harta itu dipakai untuk berinfak, berzakat, bersedekah menurut orang lain, apakah harta itu dipakai untuk berpoya-poya, berhura-hura. Itu semuanya akan ditanya. Jangankan di alam hisab, jangankan di alam akhirat, di alam dunia sudah ditanya. Wabil khusus yang pertama ditanya tentang sholat. Ya, jadi kalau sajejen maut ditanya, wahai jejen, kumaha sholat maneh alus? Lamun sholatnya alus kayak itu pasti alus. Ya, kalau sholatnya baik, pasti kesananya akan baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka kesananya akan tidak baik. Sebab sholat menjadi tolak ukur akhlak seseorang. Sholat menjadi barometer akhlak seseorang. Jadi lamun hayang ningali akhlak seseorang alus jeung teu, tinggal sholatna alus teu, rajin teu sholatna. Apakah hanya melakukan kewajiban saja, menuntaskan kewajiban saja sholatnya? Setelah sholat dia begitu lagi akhlaknya? Apakah langsung dia berubah dalam kehidupannya? Tergantung diri kita semua. Jadi niat kita hidup di alam dunia itu harus senantiasa niatnya senantiasa beribadah kepada Allah. Karena semuanya ibadah. Ya, yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tarawih, puasa Ramadan. Tidak hanya itu aja. Semua perilaku yang baik itu dan semua
akhlak-akhlak kita itu dan semua aktivitas kita itu menjadi ibadah. Maka dari itu harus senantiasa baik. Gitu. Kalau tidak baik nanti gimana? Ya. Dan semua itu diatur oleh agama kita, oleh agama Islam. Mau tidur diatur, baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian baru membaca berniat untuk tidur. Menjadi ibadah tidurnya. Sebab awalnya dibarengi dengan doa, diiringi dengan doa ketika bangun tidur. Ya, tadi ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Munada. Ya, begitu bangun baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tapi sebelum baca itu jangan begitu bangun langsung dibaca. Rasulullah memberikan contoh kepada kita, ketika bangun tidur itu kita harus mengusap-usap muka kita sebelum membaca doa supaya kantuknya hilang. Jangan udang sare langsung baca doa, akhirnya anger tunduk. Begitu bangun tidur, duduk, usap-usap mata dulu, ya bekas kantuk kita, baru baca doa. Baru kita ke kamar kecil. Seperti itu. Jadi perbaikilah niatmu, perbaikilah kehidupanmu, sebab lautan itu sangat dalam. Ya, sebab di dunia ini beraneka ragam. Kalau kita tidak bisa mawas diri, tidak bisa menjaga diri, tidak dibarengi, tidak dibatasi dengan keimanan ketakwaan kepada Allah, maka kita akan terjerumus kepada akhlak-akhlak yang tidak baik. Godaannya luar biasa di dunia ini. Ya, hampir semuanya godaannya harta melulu. Ya, seperti itu. Sebab pendapatnya bahwa harta itu yang bisa menyenangkan hidup di dunia. Padahal belum tentu. Sok saling sangka jalan apa? Cek nu miskin main nama genah euy. Duitna loba, hartana loba, hayang ka mana-mana tinggal ini, mobilna weuteuh, imahna genah lain kos urang. Ya, kaharep kudu leumpang, da motor teu boga. Lamun hujan kairisan imahna bocor. Lamun hujan, lamun panas kapanasan gitu. Mun lamun beungaharan urang teh genah. Perasaan ada gitu. Padahal belum tentu banyak harta itu menyenangkan. Banyak orang yang banyak harta tetapi hartanya tidak dibelanjakan di jalan Allah, kehidupannya rumit lebih daripada kita. Memang enak itu loba duit. Lamun boga perusahaan kudu mikir perusahaan, kudu mikirkeun karyawan, mayar pajakna miliaran, gaji karyawan, segala macam. Imahna alus, kasieunan dirampok, digembok, iya. Teu cukup digembok make satpam. Imahna oge. Ya, rek asup ka imahna, rek asup ka buruanana, ka pelataran make pintu gerbang dikunci, make satpam. Sieun keneh wae asup ka imahna, pantona dikunci keneh. Ya, dikunci, pageuh kuncina ge dupang mahalna. Gitu ya. Erek asup ka kamarna, dikunci deui kamarna. Ya, segala macam. Aya berangkas, dikunci deui berangkasna. Ribet atuh. Imahna gede. Balik gawena jam 10 penting. Atuh 2 jam nutupan pantobe. Ya, wasiat heula ka satpam. Satpam kajeng ge penting maneh ulah sare bisa aya maling. Tu anjing cangcang bere nyatu lamun aya maling bisa digogok. Kajeng eta gembok bisi poho digembok kunci nu alus.
Terus mana yang kudu muter ke setiap sajam sekali bisa ayam maling loncat lewat pagar. Terus kajian kita pantau bisi muka, pakai dapur awas bisi muka pohon ditulakan. Terus gitu. Nutupan jendela mereka sabar aja. Sebab di imahna gede man. Ya lamun dihitung imahna gede, nutup jendela teh sakali nutup teh bisa geunana teh 5 menit di jendela ka jendela jauh, akhirnya nutup jendela lagi lila. Akhirnya jam 12, jam 1 karek sare pasti suhuna kabeurang. Dasar enak penting teh. Nah samaruk geunah di lomba teh. Geunah kana urang jelema miskin. HS di pos ronda ge ngimpi jeung bidadari. Iya. Lomba beban. Arek naon atuh? Arek naon maling ka ieu mah rek anu dicokot duit nahankeun bantal eueuh. Gitu TV ge masih kena hitam putih. Iya. Arek naon atuh? Nu dicokot di imah. Gitu. Arek lewat jendela heuh datara ditulakan jendela lagi. Arek lewat hareupeun imah pek bae arek anu dicopot atuh bebas rek serek ngeunah. Teu loba pikiran urang. Nah, kitu nya. Jadi urang mah sok sering sangka bahwa harta itu bisa menjadikan kita hidup bahagia, padahal belum dan sudah jam 6 ini baru 1. Ini ayah opan haji baca. Besok lagi aja. Besok lagi ya. Waktu surup. Waktu surup sudah tiba. Jadi nanti yang nomor 2 ya. Wa khudizada kamilan fa inna safara ba'idun. Itu nanti dibahasnya di subuh yang akan datang. 3 poin lagi nih. 3 poin lagi kita bahas di subuh yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan Amin. dan kesempatan. Amin. Sehingga kita bisa hadir di Baitur Rahim. Jadikan aktivitas subuh ini menjadi aktivitas rutinitas kita. Amin. Jadikan ke Baitur Rahim ini suatu amal soleh dan dibarengi dengan keikhlasan. Amin. Tanpa pamrih, ulah hayang papuji, ulah karena sesuatu di Baitur Rahim supaya sarimi di HP ulah. Kudu ikhlas ridho lillahi supaya jadi pahala kan dituna. Terkait setelah di Baitur Rahim ku haji nenek ayah sarimi, ayah kolam, itu mah efek daripada amal soleh kita. Soleh kita awas rubah niatnya, tujuannya. Ya, jadi nyaman ibadah di sini, mual baliting haridang daruhana gede. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan saum di ke-10 hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.